Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Destria selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil studi kami mengenai corporate performance, governance, and business ethics. Oke, next. Oke, namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dahulu. Jadi anggota kelompok 5 terdiri dari Lika Putri, Putri Salsabila, Saida Hasyani, Salsabila Putri, dan Salwa Nur Amalina. Jadi next. Uh, Table of content kita yang akan kita bahas pada materi ini adalah stakeholders, agency theory, governance mechanism, ethics, and strategy, and case study. Boleh di next. Boleh di next. Oke. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian stakeholders. Jadi stakeholders itu adalah pemangku kepentingan perusahaan, yaitu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, klaim atau saham dalam perusahaan, dalam apa yang dilakukannya dan dalam seberapa baik kinerjanya. Mereka termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, komunitas, di mana perusahaan beroperasi dan masyarakat umum. Next. Pemangku kepentingan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah pemegang saham dan karyawan, termasuk pejabat eksekutif, manajer lainnya, dan anggota dewan. Dan pemangku kepentingan eksternal yaitu semua individu dan kelompok lain yang memiliki klaim terhadap perusahaan. Kelompok ini biasanya terdiri dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Nah, setiap pemangku kepentingan perusahaan itu termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum memiliki hubungan persaudaraan dengan perusahaan. Mereka menyediakan sumber daya penting dan mengharapkan kepentingannya dipenuhi. Pemegang saham menginginkan pengembalian investasi, kreditur mengharapkan pembayaran utang tepat waktu, karyawan menginginkan penghasilan dan kondisi kerja yang baik, pelanggan menginginkan produk berkualitas, pemasok menginginkan pendapatan, pemerintah mengharapkan kepatuhan, serikat pekerja menginginkan manfaat untuk anggotanya, komunitas lokal menginginkan tanggung jawab sosial, dan masyarakat umum menginginkan peningkatan kualitas hidup. Selain itu juga perusahaan harus memperhitungkan klaim-klaim ini saat merumuskan strateginya atau pemangku kepentingan mungkin menarik dukungan mereka. Sebagai contoh, ketika pemegang saham mungkin menjual saham mereka, pemegang obligasi mungkin menuntut pembayaran bunga yang lebih tinggi daripada obligasi baru, karyawan yang mungkin meninggalkan pekerjaan mereka, dan pelanggan yang mungkin membeli di tempat lain. Nah, pemasok juga mungkin saja mencari pembeli yang lebih dapat diandalkan, dan serikat kerja yang mungkin terlibat dalam perselisihan tenaga kerja yang mengganggu. Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil tindakan perdata atau pidana terhadap perusahaan dan pejabat puncaknya, menjatuhkan denda, dan juga dalam beberapa kasus ada hukum penjaranya. Komunitas juga dapat menentang upaya perusahaan untuk menempatkan fasilitas di daerah mereka beroperasi, dan masyarakat umum yang dapat membentuk kelompok tekanan menuntut tindakan terhadap perusahaan yang merusak kualitas hidup. Jadi reaksi-reaksi tadi itu memiliki dampak yang dapat merusak perusahaan. Next. Sebuah perusahaan itu nggak selalu bisa memenuhi tuntutan semua pemangku kepentingan. Tujuan dari berbagai kelompok mungkin bertentang daripada kenyataannya, hanya sedikit organisasi yang memiliki sumber daya untuk mengelola
semua pemangku kepentingan. Misalnya tuntutan serikat pekerja yang pengen kenaikan upah bisa aja bertentangan dengan permintaan konsumen untuk harga yang wajar dan tuntutan pemegang saham untuk pengembalian yang dapat diterima. Nah, jadi seringkali perusahaan itu harus membuat pilihan. Nah, untuk melakukannya, perusahaan itu harus mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling penting dan memberikan prioritas tinggi untuk mengejar strategi yang memenuhi kebutuhan mereka. Analisis dampak pemangku kepentingan ini dapat memberikan identifikasi semacam itu. Biasanya analisis dampak pemangku kepentingan ini mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Jadi langkah pertamanya itu adalah mengidentifikasi semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, termasuk pemangku kepentingan internal, yaitu pemegang saham, karyawan dan manajer, dan eksternal, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Lalu, yang kedua, mengidentifikasi kepentingan dan kekhawatirannya. Setelah diidentifikasi, pahami kepentingan, kebutuhan, dan kekhawatiran setiap kelompok pemangku kepentingan. Misalnya, karyawan yang menginginkan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik, sementara pelanggan menginginkan produk berkualitas dengan harga yang wajar. Yang ketiga, mengidentifikasi tuntutan pemangku kepentingan. Perkirakan tuntutan yang mungkin diajukan setiap kelompok berdasarkan kepentingan mereka seperti kenaikan upah dari karyawan atau penurunan harga dari pelanggan. Ini bakal membantu perusahaan untuk merespon tuntutan secara proaktif. Selanjutnya, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling penting. Identifikasi pemangku kepentingan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan seperti pelanggan setia, karyawan yang berdedikasi, dan pemegang saham yang menyediakan modal. Yang terakhir, mengidentifikasi tantangan strategis. Setelah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan tuntutan mereka, identifikasi tantangan strategis untuk memenuhi tuntutan tersebut, seperti meningkatkan upah tanpa menaikkan harga produk. Ini bakal membantu perusahaan mengembangkan strategi efektif untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Nah, analisis-analisis semacam tadi itu memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling kritis untuk kelangsungan hidupnya dan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan mereka menjadi yang utama. Sebagian besar perusahaan yang telah menjalani proses ini dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa 3 kelompok pemangku kepentingan yang harus dipuaskan di atas yang lain. Jika perusahaan ingin bertahan dan berkembang adalah pelanggan, karyawan, dan juga pemegang sahamnya. Next. Selanjutnya, pemegang saham perusahaan itu sebagai pemilik sah dan juga penyedia modal risiko memiliki peran yang unik dan penting dalam struktur pemangku kepentingan. Modal yang disediakan oleh mereka itu merupakan salah satu sumber daya utama yang memungkinkan perusahaan menjalankan operasinya. Sebagai contoh, di masa lalu, investor di Washington Mutual itu percaya bahwa investasi mereka dalam bank ini adalah investasi yang relatif aman. Namun, ketika bank tersebut mulai memberikan pinjaman berupa modal, memberikan pinjaman hipotek yang semakin berisiko, situasi berubah drastis. Saat peminjaman gagal membayar pada tahun 2008, bank itu hampir bangkrut dan investor kehilangan segalanya. Ini menggambarkan bagaimana pemegang saham sebagai pemilik
Sebagai pemilik modal, risiko dapat mengalami kerugian besar saat sebuah perusahaan mengalami kesulitan. Selain itu, memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham semakin penting, terutama karena semakin banyak karyawan yang menjadi pemegang saham melalui rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP. Sebagai contohnya itu ada di Walmart. Karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun itu memenuhi syarat untuk bergabung dengan ESOP perusahaan dengan membuat karyawan menjadi pemegang saham. ESOP membantu memperkuat fokus perusahaan pada memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham sambil memenuhi kebutuhan karyawan yang juga menjadi pemegang saham. Next. Selanjutnya ada profitability, profit growth, dan stakeholders claim. Karena posisi unik pemegang saham tadi, manajer berusaha memaksimalkan pengembalian yang diterima pemegang saham melalui dividen dan apresiasi nilai saham. Strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memaksimalkan profitabilitas jangka panjang perusahaan yang diukur dengan return on invested capital atau ROIC, serta meningkatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Nah, return on invested capital ini adalah indikator kunci yang mengukur seberapa efisien manajer menggunakan sumber daya modal perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROIC tadi, semakin baik perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba yang memadai, yang pada gilirannya nanti meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham. Dengan memfokuskan pada return on invested capital, manajer dapat memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan itu memberikan hasil yang optimal sehingga mendukung pertumbuhan nilai saham di pasar. Return on invested capital juga mengukur seberapa efisien manajer menggunakan sumber daya modal untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan return on invested positif tidak hanya mencakup semua biaya operasionalnya, tapi juga menghasilkan surplus yang menambah nilai ekuitas pemegang saham. Keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi seperti pertumbuhan pasar, pengembalian pangsa pasar dari pesaing, konsolidasi industri, dan ekspansi internasional. Partisipasi dalam pasar yang berkembang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan yang mengikuti permintaan. Mengambil pangsa pasar dari pesaing melibatkan strategi kompetitif yang kuat untuk menarik pelanggan dari perusahaan lain. Konsolidasi industri juga melalui integrasi horizontal membantu mengurangi persaingan dan meningkatkan efisiensi operasional. Ekspansi internasional dan diversifikasi pasar membuka peluang baru dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar. Selanjutnya, manajer juga harus menemukan keseimbangan antara profitabilitas saat ini dan pertumbuhan keuntungan masa depan. Terlalu fokus pada profitabilitas saat ini dapat mengorbankan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan di masa depan, membuat perusahaan kurang menarik bagi pemegang saham untuk jangka panjang. Sebaliknya, terlalu banyak penekanan pada pertumbuhan keuntungan juga dapat mengurangi profitabilitas saat ini dan menimbulkan risiko keuangan. Dalam dunia bisnis yang tidak pasti, menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua tujuan ini memerlukan keterampilan manajerial yang cermat. Keputusan yang bijaksana akan memastikan bahwa perusahaan itu tetap kompetitif dan mampu memberikan pengembalian yang konsisten kepada pemegang saham. Selain itu, meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan keuntungan juga membantu memenuhi klien pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, kreditur, dan komunitas lokal. Namun perusahaan itu harus tetap beroperasi dalam batas hukum dan etikanya. Pelanggaran etika dan hukum ini seperti yang dilakukan Boeing dan Archer Daniels menunjukkan resiko perilaku ilegal oleh manajer. Tindakan tidak etis dan ilegal ini dapat merusak reputasi perusahaan yang mengakibatkan sanksi hukum yang berat dan mengurangi kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Teori keagenan menjelaskan mengapa manajer mungkin terlibat dalam perilaku yang
merugikan kepentingan pemegang saham. Menurut teori ini tuh ada konflik kepentingan yang inherent antara manajer dan pemegang saham. Manajer itu agen dan pemegang saham itu adalah prinsipal. Manajer ini mungkin mengejar tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham seperti meningkatkan gaji mereka sendiri atau mengejar proyek yang meningkatkan kekuasaan mereka tapi tidak menguntungkan perusahaan. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang insentif yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham untuk meminimalkan risiko perilaku oportunistik oleh manajer. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agency theory. Mungkin boleh di next. Oke, untuk agency theory adalah teori yang mempelajari hubungan antara prinsipal, pemilik, dan agent pelaksana tugas atas nama pemilik dalam konteks keputusan ekonomi. Ini tuh menyoroti hal masalah agent yang timbul ketika kepentingan prinsipal dan agent tidak selalu sejalan. Mungkin boleh di next. Lalu untuk principal agent relationship, di mana teori agensi menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu pihak memberikan wewenang pengambil keputusan atau kontrol atas sumber daya kepada pihak lain. Principal adalah pihak yang memberikan wewenang, sementara agent adalah pihak yang menerima wewenang tersebut. Nah, contoh klasik dari hubungan relationship principal and agent adalah dari hubungan agensi antara pemegang saham dan manajer senior dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memberikan modal risiko kepada perusahaan, namun mengalihkan kontrol atas modal tersebut kepada manajer senior, terutama CEO, dan diharapkan menggunakan modal tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik pemegang saham, yaitu untuk memaksimalkan profitabilitas jangka panjang dan laju pertumbuhan laba perusahaan. Lalu juga hubungan agensi juga terjadi dalam hierarki perusahaan. Manajer tingkat atas tidak mungkin membuat semua keputusan penting, sehingga mereka mendelegasikan sebagai wewenang pengambil keputusan dan kontrol atas sumber daya kepada manajer unit bisnis. Sebagaimana manajer senior adalah agent dan dari pemegang saham. Manajer unit bisnis adalah agent dari CEO yang dalam konteks ini adalah principal. CEO mempercayakan manajer unit bisnis untuk menggunakan sumber daya yang mereka kendalikan dengan cara yang paling efektif untuk memaksimalkan kinerja unit mereka. Hal ini membantu CEO untuk memastikan bahwa ia memaksimalkan kinerja seluruh perusahaan sehingga memenuhi kewajiban agensi kepada pemegang saham. Lebih umum lagi, ketika manajer mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawah mereka dalam hierarki perusahaan. Mungkin boleh di next. The agency problem. Nah, di mana masalah agensi yang merujuk pada konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal, pihak yang memberikan wewenang, dan agent, pihak yang menerima wewenang dalam hubungan agensi. Misalnya, dalam konteks perusahaan, konflik dapat terjadi antara pemegang saham, prinsipal, dan manajer senior agent. Pemegang saham ingin manajer menggunakan modal perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas jangka panjang, sementara manajer untuk memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau kepuasan pekerjaan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan perilaku agent yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, seperti penggunaan modal yang tidak efisien atau pengambilan resiko yang tidak sesuai. Sebagai hasilnya, masalah agensi adalah tentang bagaimana mencegah atau mengelola konflik kepentingan ini agar perilaku agent tetap sesuai dengan kepentingan prinsipal. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada governance mechanism atau mekanisme tata kelola. Jadi mekanisme tata kelola ini adalah mekanisme yang diterapkan oleh pelaku untuk menyelaraskan insentif antara pelaku dengan agen, serta untuk memantau dan mengendalikan agen. Tujuan dari mekanisme tata kelola ini adalah untuk mengurangi ruang lingkup dan frekuensi masalah keagenan, untuk membantu memastikan bahwa agen bertindak dengan cara yang konsisten dengan kepentingan terbaik dari prinsipal mereka. Pada bagian ini, fokus utamanya adalah
pada mekanisme tata kelola yang ada untuk menyelaraskan kepentingan manajer senior atau sebagai agen dengan prinsipalnya, pemegang saham. Namun tidak boleh dilupakan bahwa mekanisme tata kelola juga ada untuk menyelaraskan kepentingan manajer unit bisnis dengan kepentingan atasan mereka dan juga hierarki dalam organisasi. Boleh di next. Oke, di sini kita melihat ada 4 jenis mekanisme tata kelola utama untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen. Yang pertama itu ada the board of director atau dewan direksi. Yang kedua ada stock based compensation atau kompensasi berbasis saham. Yang ketiga ada financial statement and auditors atau laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada the takeover constraint atau batasan pengambilan. Nah, pada bagian ini kita juga akan membahas tentang mekanisme tata kelola dalam perusahaan. Boleh di next. Oke, kita masuk ke jenis mekanisme tata kelola yang pertama, yaitu the board of director atau dewan direksi. Nah, dewan direksi adalah komponen penting dalam sistem tata kelola perusahaan. Dewan direksi dipilih langsung oleh pemegang saham dan memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam perusahaan. Mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan perusahaan dan berada pada puncak pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Memungkinkan mereka untuk memantau keputusan strategis perusahaan dan memastikan keputusan tersebut konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Dewan direksi biasanya terdiri dari kombinasi direktur internal dan eksternal. Direktur internal adalah karyawan senior perusahaan seperti CEO yang memiliki informasi berharga tentang kegiatan perusahaan yang diperlukan untuk fungsi pemantauan dewan. Namun, karena mereka adalah karyawan penuh waktu, sehingga mereka cenderung sejalan dengan kepentingan manajemen. Oleh karena itu, direktur eksternal yang tidak bekerja penuh waktu di perusahaan diperlukan untuk memberikan objektivitas dalam proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu, Dewan Direksi memiliki wewenang hukum untuk merekrut, memecat, dan memberi kompensasi kepada karyawan perusahaan, termasuk CEO. Mereka juga bertanggung jawab memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit perusahaan menggambarkan situasi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, Dewan Direksi berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer, serta memantau dan mengontrol tindakan manajemen atas nama pemegang saham. Boleh next. Oke, jenis mekanisme tata kelola yang kedua adalah kompensasi berbasis saham. Kompensasi berbasis saham itu adalah bentuk insentif di mana manajer atau eksekutif perusahaan diberikan hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Tujuan utama dari kompensasi berbasis saham adalah untuk menyelaraskan dengan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Kompensasi berbasis saham memberikan kepada para eksekutif dan karyawan untuk ikut serta dalam pertumbuhan perusahaan dan jika disusunkan baik dapat menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemegang saham dan investor perusahaan tanpa menghabiskan uang tunai perusahaan. Ada berbagai jenis kompensasi berbasis saham. Di sini saya akan menjelaskan 2 jenisnya. Jadi yang pertama itu adalah ISO adalah opsi saham insentif di mana penerima saham ini akan mendapatkan pajak yang menguntungkan. Namun ISO hanya dapat diberikan kepada karyawan dan tidak kepada konsultan atau direktur konsultan karyawan. Sedangkan NSO adalah opsi saham yang tidak memenuhi syarat di mana penerima diharuskan membayar pajak penghasilan berdasarkan harga hibah dikurangi harga opsi yang dilaksanakan. Berbeda dengan ISO, NSO ini dapat diberikan kepada karyawan, direktur, dan konsultan. Karena perlakuan pajak yang menguntungkan ini, ketersediaan ISO menjadi terbatas, namun secara umum tidak ada dampak pajak terhadap penerima opsi pada saat pemberian atau vesting dari kedua jenis opsi tersebut. Terlepas dari apakah suatu opsi merupakan ESO atau NSO, sangat penting bahwa harga pelaksanaan opsi ditetapkan tidak kurang dari 100% dari nilai pasar wajar. Secara keseluruhan, kompensasi berbasis saham bertujuan untuk mendorong manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan memberikan mereka insentif finansial yang bergantung pada kinerja perusahaan dan harga saham di pasar. Boleh next.
Jenis mekanisme terdakwa yang ketiga itu adalah kendala pengambilan atau take over account trends. Mengacu pada risiko diakuisisi oleh perusahaan lain. Risiko ini membatasi sejauh mana para manajer dapat mengejar strategi dan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan para pemegang saham. Jika manajer mengabaikan kepentingan pemegang saham dalam perusahaan yang diakuisisi, biasanya para manajer senior akan kehilangan kemandirian mereka dan kemungkinan besar pekerjaan mereka juga. Selain itu, ancaman pengambil alihan ini seringkali ditegaskan oleh corporate traders, individu atau perusahaan yang membeli blok besar saham di perusahaan yang tampaknya menjalankan strategi yang tidak konsisten dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Mereka berargumen bahwa perusahaan yang berkinerja buruk dapat menciptakan lebih banyak kekayaan bagi pemegang saham jika mereka mengikuti strategi yang berbeda. Mereka membeli saham dengan tujuan mengambil alih bisnis tersebut dan menjalankannya dengan lebih efisien atau mendorong perubahan di manajemen atas dengan tim yang lebih mungkin memaksimalkan pengambilan pemegang saham. Next. Mekanisme tata kelola yang terakhir itu adalah laporan keuangan dan audit. Perusahaan publik di Amerika Serikat diwajibkan untuk mengajukan laporan triwulan dan tahunan kepada SEC atau Security and Exchange Commission yang disusun sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memberikan informasi yang konsisten, rinci, dan akurat mengenai seberapa efisien dan efektif agen-agen pemegang saham, yaitu para manajer menjalankan perusahaan. Untuk memastikan bahwa manajer tidak menyajikan informasi keuangan yang tidak benar, ASC juga mewajibkan agar laporan keuangan tersebut diaudit oleh kantor akuntan publik secara independen yang terakreditasi. Regulasi serupa juga berlaku di negara maju lainnya. Jika sistem ini berjalan sesuai dengan rencana, pemegang saham dapat memiliki keyakinan tinggi bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan secara akurat mencerminkan kondisi perusahaan. Jadi laporan keuangan memberikan informasi keuangan penting tentang kinerja perusahaan, sedangkan audit oleh akuntan publik independen memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan tersebut akurat dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan investor. Next. Oke, selanjutnya ini ada mekanisme tata kelola perusahaan di mana untuk mengatasi masalah keagenan atau agency problem di antara level manajemen di dalam perusahaan, perusahaan menggunakan dua mekanisme tata kelola yang saling melengkapi untuk menyelesaikan insentif dan perilaku karyawan dalam manajemen puncak. Pertama itu ada sistem pengendalian strategis atau strategic control system. Sistem ini merupakan mekanisme tata kelola utama untuk mengurangi ruang lingkup masalah keagenan antara level manajemen. Sistemnya meliputi penetapan target, pengukuran, dan sistem umpan balik formal yang memungkinkan manajer untuk mengevaluasi apakah perusahaan mengeksekusi strategi yang diperlukan untuk memastikan profitabilitas di jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memastikan manajer level bawah bertindak sesuai dengan tujuan manajer puncak, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang kedua itu ada sistem insentif karyawan. Sistem pengadaan saja mungkin tidak cukup, maka perusahaan juga memperlakukan sistem insentif positif untuk memotivasi karyawan bekerja menuju sasaran yang penting untuk memaksimalkan profitabilitas jangka panjang. Contohnya adalah pemberian kepemilikan saham dan opsi saham pada karyawan di berbagai level. Logikanya, jika kekayaan karyawan tergantung pada harga saham atau profitabilitas perusahaan, mereka akan bekerja keras memaksimalkan profitabilitas. Jadi intinya, sistem pengendalian strategis ini dan sistem insentif digunakan untuk menyelaraskan kepentingan karyawan dan dengan manajemen puncak dan pada akhirnya dengan kepentingan pemegang saham. Next. Selanjutnya akan Materi selanjutnya itu ada ethics dan strategi. Istilah etika itu mengacu pada prinsip-prinsip yang diterima tentang benar atau salah yang mengatur perilaku seseorang atau anggota suatu profesi. Etika bisnis itulah prinsip-prinsip yang diterima tentang benar atau salah yang mengatur perilaku para pelaku bisnis. Keputusan yang etis adalah yang diambil sesuai dengan prinsip yang diterima, sedangkan keputusan yang tidak etis berarti melanggar prinsip-prinsip yang diterima. Terus juga manajer mungkin dihadapkan pada
yang namanya dilema etika, yaitu situasi ketika tidak ada kesepakatan mengenai prinsip benar ataupun salah yang diterima, atau ketika tidak ada lagi alternatif yang tersedia yang tampaknya dapat diterima secara etis. Selanjutnya ini ada masalah etis dalam strategi. Perilaku tidak etis sering muncul di lingkungan perusahaan ketika manajer memprioritaskan pencapaian tujuan pribadi atau perusahaan di atas hak dasar satu atau lebih kelompok pemangku kepentingan. Ada beberapa masalah etis dalam strategi. Yang pertama itu ada self-dealing. Itu terjadi ketika manajer menggunakan dana perusahaan untuk konsumsi pribadi diri mereka sendiri. Dalam konteks bisnis, self-dealing itu dapat mencakup tindakan seperti melakukan transaksi bisnis dengan diri sendiri atau perusahaan yang terkait secara pribadi, mengambil keuntungan dari informasi internal yang sensitif untuk kepentingan pribadi, atau melakukan tindakan lain yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi. Yang kedua ada information manipulation. Itu terjadi ketika manajer menggunakan kendali mereka atas data perusahaan untuk mendistorsi atau menyembunyikan informasi guna meningkatkan situasi keuangan mereka sendiri atau posisi kompetitif perusahaan. Terus yang selanjutnya ada anti-competitive behavior. Ini mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk merugikan pesaing secara aktual atau potensial, paling sering dengan menggunakan kekuatan monopoli, dan dengan demikian meningkatkan keunggulan prospek jangka panjang perusahaan. Perilaku anti persaingan ini seringkali melanggar undang-undang anti monopoli dan anti praktik bisnis yang tidak adil. Selanjutnya ada opportunistic exploitation, adalah perilaku tidak etis ketika manajer suatu perusahaan berusaha untuk secara sepihak menulis ulang ketentuan kontrak dengan pemasok, pembeli, ataupun penyedia pelengkap dengan cara yang lebih menguntungkan perusahaan, dan juga seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksakan revisi kontrak. Selanjutnya ada substandard working condition atau kondisi kerja di bawah standar. Ini muncul ketika manajer memberikan investasi yang kurang pada kondisi kerja atau membayar karyawan di bawah harga pasar, mengurangi biaya produksi. Ini adalah situasi di mana pekerja tidak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, sehat, atau layak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada environmental degradation. Ini terjadi ketika tindakan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pencemaran atau bentuk kerusakan lingkungan lainnya. Degradasi lingkungan ini dapat melanggar hak-hak komunitas lokal dan masyarakat umum untuk hal-hal seperti kebersihan udara dan air, tanah yang bebas dari pencemaran bahan kimia, dan juga hutan yang dikelola dengan baik. Yang terakhir ada korupsi. Itu dapat muncul dalam konteks bisnis ketika manajer membayar suap untuk mendapatkan akses terhadap kontrak bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya ini ada akar perilaku tidak etis. Pertama, penting untuk menyadari bahwa etika bisnis tidak terpisah dari etika pribadi, yaitu prinsip-prinsip yang diterima secara umum tentang benar dan salah yang mengatur perilaku individu. Kode etik pribadi yang memandu perilaku berasal dari sejumlah hal, termasuk orang tua, sekolah, agama, dan juga media. Kode etik pribadi akan memberikan pengaruh besar pada cara individu berperilaku sebagai pebisnis dan dalam lingkungan bisnis khususnya. Mereka akan cenderung tidak terlibat dalam urusan pribadi dan lebih cenderung berperilaku dengan integritas. Kedua, banyak penelitian tentang perilaku tidak etis dalam lingkungan bisnis sampai pada kesimpulan bahwa para pelaku bisnis terkadang tidak menyadari bahwa mereka berperilaku tidak etis. Sebaliknya, mereka menerapkan kalkulus bisnis langsung terhadap apa yang mereka anggap sebagai keputusan bisnis dan lupa bahwa keputusan tersebut mungkin juga mempunyai dimensi etika yang penting. Penyebab ketiga dari perilaku tidak etis dalam bisnis adalah budaya organisasi yang tidak menekankan etika bisnis dan menganggap semua keputusan hanya bersifat ekonomi. Individu mungkin percaya bahwa keputusan mereka di tempat kerja tidak tunduk pada prinsip etika yang mengatur kehidupan pribadi mereka, atau bahwa keputusan mereka di perusahaan sebenarnya bukan milik mereka, namun hanya bertindak sebagai agen perusahaan. Dan yang terakhir, penyebab keempat dari perilaku tidak etis adalah tekanan dari manajemen puncak untuk memenuhi tujuan kinerja yang tidak realistis dan hanya dapat dicapai dengan mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara bertindak yang tidak etis. Oleh karena itu, tekanan untuk melakukan sesuatu akan mendorong individu untuk berperilaku dengan cara yang tidak seharusnya mereka lakukan.
Selanjutnya ini ada berperilaku etis. Apa cara terbaik bagi manajer untuk memastikan bahwa pertimbangan etis itu diperhitungkan? Manajer dapat dan harus melakukan setidaknya ada 6 hal untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar etika dipatuhi dan bahwa masalah etika secara rutin dipertimbangkan ketika membuat keputusan bisnis. Yang pertama ada perekrutan dan promosi. Manajer dapat memilih untuk mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang punya etika pribadi yang kuat dan juga tidak akan terlibat dalam perilaku yang tidak etis atau yang ilegal. Yang kedua, budaya organisasi dan kepemimpinan. Manajer dapat membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi perilaku etis. Banyak banyak perusahaan sekarang yang melakukan hal ini dengan menyusun kode etik, sebuah pernyataan formal tentang prioritas etika yang dipatuhi oleh suatu bisnis. Setelah menyusun nilai-nilai kode dalam etik, penting bagi para pemimpin dalam bisnis untuk menekankan pentingnya nilai-nilai tersebut dan kemudian bertindak berdasarkan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga ada proses pengambilan keputusan, menerapkan proses pengambilan keputusan yang mengharuskan orang mempertimbangkan dimensi etis dalam keputusan bisnis. Yang keempat, petugas etika. Individu-individu ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan dilatih untuk memiliki kesadaran etis dan bahwa pertimbangan etis dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Yang kelima, tata kelola perusahaan yang kuat. Prosedur tata kelola perusahaan yang kuat itu diperlukan untuk memastikan bahwa para manajer mematuhi norma-norma etika, khususnya bahwa manajer senior tidak terlibat dalam transaksi mandiri atau manipulasi informasi. Dan yang terakhir ada keberanian moral. Keberanian morallah yang memungkinkan para manajer untuk menjauh dari keputusan yang menguntungkan namun tidak etis, yang memberi karyawan kekuatan untuk mengatakan tidak kepada atasan yang memerintahkan mereka untuk berperilaku tidak etis, dan yang memberi karyawan integritas untuk melapor ke media tentang perilaku tidak etis yang terus-menerus terjadi di sebuah perusahaan. Case study. Pada pertengahan tahun 2000-an, ketika harga rumah di AS melonjak, manajer hedge fund John Paulson mendekati Goldman Sachs. Paulson percaya bahwa harga rumah telah naik terlalu tinggi dan gelembung spekulatif yang didorong oleh uang murah dari bank. Bank-bank ini menggoda orang untuk membeli rumah dengan hipotek suku bunga yang dapat disesuaikan dengan suku bunga yang sangat rendah selama 1 hingga 3 tahun pertama. Banyak dari peminjam ini kemungkinan tidak mampu membayar cicilan bulanan mereka setelah suku bunga naik. Paulson memperkirakan bahwa pemilik rumah akan mulai gagal bayar hipotek mereka dalam jumlah besar, menyebabkan harga rumah jatuh dan pasar perumahan terpuruk. Boleh di next. Pembentukan sintetik CDO. Goldman Sachs merancang kendaraan investasi untuk memungkinkan Paulson memanfaatkan situasi ini. Pada awal 2000-an, pemberi hipotek mulai menggabungkan ribuan hipotek individu menjadi obligasi yang dikenal sebagai Collateralized Debt Obligation atau CDO. Goldman Sachs memutuskan untuk menawarkan obligasi untuk dijual kepada investor institusional yang merupakan kumpulan dari sekitar 90 CDO. Obligasi ini disebut sintetik CDO. Mereka meminta Paulson untuk mengidentifikasi CDO yang dia pikir sangat berisiko dan menggabungkannya ke dalam sintetik CDO. Goldman kemudian menjual obligasi ini kepada investor institusional, banyak diantaranya adalah klien lama Goldman Sachs. Konflik kepentingan. Goldman Sachs tidak memberitahu investor bahwa Paulson telah membantu memilih CDO yang digabungkannya ke dalam obligasi. Juga tidak memberitahu investor bahwa CDO tersebut mungkin jauh lebih berisiko daripada yang diperkirakan agen pemeringkat. Paulson kemudian mengambil posisi short dalam sintetik CDO ini, bertaruh bahwa harga aset ini akan turun seiring waktu. Sementara itu, Goldman Sachs secara aktif memasarkan obligasi ini kepada institusi. Next. Dampak pasar dan keuntungan. Paulson terbukti benar ketika orang-orang mulai gagal bayar hipotek mereka. Harga rumah jatuh dan nilai CDO serta sintetik CDO yang dibuat oleh Goldman anjlok.
Paulson menghasilkan sekitar 3,7 miliar dolar pada tahun 2007 dari peristiwa ini. Sementara Goldman Sachs juga menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar dengan bertarung melawan obligasi yang sama yang mereka jual. Penyelidikan dan tuntutan hukum. SEC segera mulai menyelidiki transaksi tersebut. Beberapa di SEC percaya bahwa Goldman dengan sengaja melakukan penipuan dengan tidak memberitahu pembeli bahwa Paulson telah memilih CDO tersebut. Kasus SEC diperkuat oleh email internal Goldman yang menunjukkan bahwa eksekutif senior menggambarkan sintetik CDO yang dijual sebagai kesepakatan yang sangat buruk. Boleh di next. Penyelesaian dan konsekuensi. Pada tahun 2010, SEC secara resmi mendakwa Goldman Sachs dengan penipuan sipil dengan alasan bahwa perusahaan tersebut secara sadar menyesatkan investor tentang resiko dan nilai dari sintetik CDO dan gagal memberitahu bahwa mereka tentang keterlibatan John Paulson dalam pemilihan CDO yang mendasari. Goldman membela diri dengan keras, namun untuk menghindari publisitas negatif yang berkelanjutan, Goldman memilih untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan dan membayar denda sebesar 550 juta dolar. Dalam melakukannya, Goldman tidak mengakui kesalahan hukum apapun, tetapi mengatakan bahwa perusahaan telah membuat kesalahan dengan tidak mengungkapkan peran Paulson dan berjanji untuk meningkatkan standar mereka di masa depan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.